Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali dalam praktikum sediaan solida. Pengampu untuk mata kuliah praktikum sediaan solida adalah tim teaching antara saya dengan Ibu Asafalahi. Saya akan membimbing kalian untuk materi UTS, sedangkan Ibu Asafalahi akan membimbing kalian untuk materi UAS. Aturan penilaian untuk kehadiran adalah 10%, untuk jurnal adalah 30%, UTS 30%, UAS 30%. Jadi di sini jurnal setara atau sebanding dengan UTS dan UAS. Persyaratan dari jurnal adalah yang pertama, mengumpulkan tepat waktu, yang kedua, tidak sama dengan temannya. Ya, jadi kemiripannya tidak boleh lebih dari 80%. Kemudian untuk nilai kelulusan praktikum adalah minimal C. Tapi Bu Dewi harapkan di sini kalian mendapatkan nilai A dan B. Kita mulai untuk percobaan pertama, yaitu pengenalan alat, di mana ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita menginjak ke materi, kita harus mengenal dulu alat-alat yang memang akan kita gunakan untuk praktikum sediaan solida. Di sini ada timbangan analitik, hardness tester, dissolution tester, rotary single punch, friability tester, flexibility tester, flowability tester, shift shaker, disintegration tester, spektrofotometri UV vis, dan oven. Jadi ini adalah alat-alat yang nantinya akan kita gunakan di praktikum sediaan solida dan kalian wajib menghafalkannya. Kita akan post test untuk minggu depan untuk pengenalan alat dan pretest untuk percobaan kedua. Ya, jadi Bu Dewi ulang sekali lagi untuk percobaan pertama ini nanti post test minggu depan. Jadi minggu depan itu post test percobaan pertama dan pretest percobaan kedua. Kita bahas satu persatu secara singkat saja, karena sebenarnya ini Bu Dewi mengharapkan bahwa kalian mencari di literatur ataupun dari referensi lain sebanyak-banyaknya mengenai alat-alat tersebut. Ya, jadi silahkan belajar untuk mencari informasi, tidak hanya dari materi yang Bu Dewi sampaikan. Oleh karena itu, Bu Dewi hanya menyampaikan sekilas saja. Yang pertama, timbangan analitik. Nanti silahkan digambar, jadi gambarnya adalah gambar tangan, tulis tangan gitu ya, digambar menggunakan tangan, tidak di print ataupun tidak difoto. Nanti silahkan diberi tanda on off-nya di mana, tar-nya di mana, gitu ya. Dan untuk deskripsi silahkan ditulis, di situ ada kaca penutup, fungsinya untuk apa, kemudian satuannya apa, dan lain sebagainya. Jadi timbangan analitik di sini fungsinya adalah menimbang bahan, baik bahan aktif ataupun bahan tambahan. Selain itu, timbangan analitik juga bisa digunakan untuk menguji keseragaman bobot. Uji keseragaman bobot ini adalah salah satu dari uji fisik. Alat yang kedua adalah hardness tester. Sesuai dengan namanya, hard itu keras ya. Jadi di sini adalah alat uji kekerasan. Jadi untuk mengetahui alat yang digunakan untuk mengetahui ketahanan suatu tablet terhadap tekanan mekanik, tahan atau tidak. Nanti coba di-searching ya, di situ ada skala sebenarnya. Di sini ada skala yang kita miliki di lab adalah skala 1, 2, 3 sampai 20. Satuannya adalah kilogram. Alat ketiga adalah dissolution tester atau alat uji disolusi, di mana untuk sekali pengujian uji disolusi membutuhkan 6 tablet, berarti membutuhkan 6 tabung atau 6 labu disolusi. Nah, di situ ada banyak sekali tombol-tombol yang perlu kalian pelajari, termasuk pengatur suhu, pengatur kecepatan, dan lain sebagainya, serta tipe pengaduk. Silahkan kalian searching ya, ada berapa tipe pengaduk yang ada dalam alat uji disolusi.
Alat uji disolusi digunakan untuk mengetahui persentase obat yang terlarut dalam satuan waktu. Kemudian alat berikutnya adalah rotary single punch. Rotary single punch, rotary berputar, single adalah tunggal, jadi di sini adalah alat pencetak tablet satu persatu. Kenapa satu persatu? Karena di sini memiliki punch dan die satu saja. Ya, jika di industri biasanya kita menggunakan multiple, rotary multiple punch. Jadi kalau untuk di skala untuk di Akbar saja karena kita tidak memproduksi banyak, ini cukup dengan rotary single punch. Nah, yang seperti corong ini kita sebut dengan hopper ya. Jadi jangan menyebut corong tetapi ini adalah hopper, tempat memasukkan serbuk untuk masuk ke dalam cetakan atau die. Alat selanjutnya adalah friability tester. Di sini ada dua bagian, ada yang sekatnya satu, sebelah kanan ini adalah friability tester atau alat uji kerapuhan. Di mana alat uji kerapuhan digunakan untuk mengetahui ketahanan suatu tablet jika dijatuhkan pada ketinggian tertentu. Sedangkan di sebelah kiri ini kelihatannya sama, namun di sini sekatnya ada banyak, tidak hanya satu. Ini kita sebut dengan flexibility tester. Flexibility tester adalah alat uji keregasan, di mana alat ini ditujukan untuk mengetahui ketahanan suatu tablet jika bergesekan dengan tablet lain. Alat berikutnya adalah flowability tester, kemampuan mengalir. Ya, jadi di sini alat ini digunakan untuk mengetahui kemampuan mengalir suatu serbuk atau granul. Yang dimasukkan di dalam hopper di sini adalah serbuk atau granul. Ya, yang kita inginkan adalah serbuk yang mudah mengalir. Ya, supaya nanti ketika masuk ke dalam cetakan dia mudah untuk mengalir. Alat selanjutnya adalah shift shaker. Shift shaker ini adalah ayakan bersusun. Dia terdiri dari berbagai macam ayakan dengan ukuran yang berbeda. Silakan kalian cari berapa ukuran dari masing-masing loyang atau ayakan yang ada dalam shift shaker. Shift shaker nanti akan bergetar sesuai dengan getaran yang kita set atau yang kita rancang, yang kita aplikasikan di sana sesuai dengan literatur. Shift shaker ini adalah alat yang digunakan untuk mengetahui distribusi ukuran partikel. Berarti kita tahu partikel tersebut akan terdistribusi di ayakan nomor berapa. Jadi shift shaker ini bukan mengayak, tetapi shift shaker ini adalah alat untuk mengetahui distribusi ukuran partikel. Alat selanjutnya adalah disintegration tester, disintegrasi, hancur. Jadi ini alat uji waktu hancur. Alat uji waktu hancur adalah alat yang digunakan untuk mengetahui lamanya obat untuk hancur dalam saluran cerna. Ya, hancur bukan larut untuk disintegration tester. Sekali pengujian untuk disintegration tester adalah 6 tablet atau 6 kapsul, tergantung sediaan apa yang diuji. Silakan kalian cek dan silakan kalian cari berapa syarat untuk uji waktu hancur. Alat berikutnya adalah spektrofotometri UV vis. Nah, di sini ada dua kata UV dan vis. UV itu adalah ultraviolet dengan panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer. Sedangkan vis itu adalah visual dengan panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer. Sedangkan spektrofotometri UV vis ini alat yang bisa mendeteksi dengan panjang gelombang 200 sampai 800 nanometer. Alat ini ditujukan untuk menetapkan suatu kadar ya, jadi untuk membantu penetapan kadar, kemudian mencari panjang gelombang maksimum dan lain sebagainya. Ya, di sini kita minta bantuan kuvet di sini ya. Jadi kuvet kita isi dengan sampel dan belangko untuk mengetahui absorbansi dari masing-masing sampel sehingga bisa dicari kadarnya. Alat berikutnya adalah oven, pasti kalian sudah mengenal oven ini ya. Jadi oven ini memang untuk mengeringkan.
Jadi bisa untuk mengeringkan, bisa untuk uji kadar air, kemudian bisa untuk sterilisasi dan lain sebagainya. Nah, itu adalah alat-alat yang memang akan sering kita gunakan untuk praktikum teknologi sediaan Solida. Silahkan kalian cari deskripsi yang lebih lengkap selain dari penjelasan Bu Dewi hari ini. Nah, untuk aturan mengerjakan jurnal, jadi percobaan satu ini nanti silahkan kalian kerjakan, kemudian kalian foto, kalian upload di Google. Nah, link Google-nya yang dimasukkan di Adlink. Jadi yang di Adlink itu bukan upload, tugas kalian, tetapi upload link Google, gitu ya. Maksimal adalah Kamis, kemudian minggu depan percobaan 2. Jadi percobaan 2 itu kalian kerjakan jurnalnya. Jurnal itu coba dicek itu insya Allah tujuan dan dasar teori. Jadi tujuan dan dasar teori itu dikerjakan sebelum kita materi kedua. Gitu ya. Jadi tugas kalian adalah mengisi percobaan satu dan percobaan 2 untuk tujuan dan dasar teori. Setelah itu kalian juga kirim gitu ya, maksimal adalah Sabtu. Ya, jadi nanti sebelum, minggu depan sebelum Bu Dewi menjelaskan untuk percobaan 2, Bu Dewi harap kalian sudah harus membaca. Jadi selain mencari tujuan dan dasar teori itu kalian silahkan mencoba untuk membaca prosedur atau langkah kerja yang akan kita lakukan di percobaan 2. Dengan begitu saya harap kita bisa, maksimal untuk saling berdiskusi di percobaan berikutnya. Nah, untuk pertemuan pertama ini, Bu Dewi cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar di Adlink. Kita akhiri. Semoga semua sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.